maaf Pak Luhut Binsar, seharusnya panjenengan itu menata kata-kata. Dan saya melihat Pak Luhut selama ini kalau menyampaikan kritik-kritik memang agak pressure gitu loh, agak melakukan tekanan-tekanan demikian rupa sehingga orang yang bertanya pun takut gitu. Dan apa yang dikatakan Pak Luhut ini saya bisa menganggap sebagai represi verbal. Hal yang hebat dalam Islam itu adalah mengatur dalam semua aspek kehidupan. Nah, tidak sekedar bicara tentang bagaimana pribadi diperbaiki, tapi ternyata Islam juga mengatur bagaimana politik diperbaiki, bagaimana ekonomi diperbaiki, dan semua aspek yang lain. Nah, inilah yang menjadi satu hal penting menurut saya. Sepertinya agak aneh ya, Ramadan kok tiba-tiba kita ngomongin tentang Israel gitu. Ramadan kok tiba-tiba kita ngomongin tentang timnas sekolah, atau mungkin kita bicara tentang, ya mohon maaf bukan berarti mendiskreditkan, kita bicara tentang bagaimana tarawih kita, bagaimana sholat malam kita, tentu itu baik. Tapi ada satu hal yang nggak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana ada ruang yang disebut dengan muhasabah lil hukam. Bagaimana kita menasihati penguasa agar penguasa itu lurus sesuai dengan Islam. Nah, hari ini kita menjadi perbincangan. Saya pikir yang menarik menjadi diskusi kita di awal bulan Ramadan ini, menurut saya tanggal 26 Maret tepatnya. Kita Ramadan tuh kalau Masehi mulai tanggal berapa itu? Tanggal 23 ya. Berarti hari Ahadnya ya, berarti tanggal 26 Maret. Itu luar biasa. Dan itu berulang kali. Israel itu melakukan penyerangan ke Masjidil Aqsa. Orang sedang sholat, kemudian diusir keluar diusir keluar di pagi hari itu. Dan ini menjadi rutinitas yang dilakukan oleh Israel dalam persiapan untuk melakukan proses-proses yang biasa dilakukan oleh para pemukim-pemukim Israel. Mereka melakukan proses-proses untuk aneksasi wilayah baru. Dan kita tahu bahwa Israel itu terus menguasai, mencaplok wilayah Palestina sejak tahun 1967. Dan 1967 itu terus merangsek, dan kejadian kemarin itu luar biasa. Di awal Ramadan, orang lagi khusyuk sholat di Masjidil Aqsa, mereka berangkat dari Yerusalem, kemudian melakukan pengepungan masjid, dan kemudian para jamaah yang sedang ada di dalam masjid itu diminta keluar gitu. Ini luar biasa menurut saya. Alasannya ya mungkin karena ini kelompok teroris, kelompok apalah, dengan bahasa-bahasa begitulah kira-kira kan. Nah, ini kan semakin menunjukkan kesekian kalinya bahwa memang watak Israel, watak penjajah sudah clear. Wilayah yang seharusnya itu menjadi bagian dari kaum muslim dianeksasi demikian rupa. Tentu dia merasa gagah demikian dari backing dong. Dan orang semua tahu kok bahwa backing di belakang itu ada Amerika Serikat yang memberikan peluang untuk semua itu terjadi. Terus juga PBB yang beberapa waktu yang lalu katanya fikihnya menjadi fikih alternatif, saudara-saudara. Sumber hukum. Saya pikir kan ini harus mulai kita pikirkan, dan kita harus jujur bicara tentang ini kan tadi ya. Jujur tentang masalah ini. Nah, situasi seperti itu tuh biasanya gini. Yang unik di kita ini kan untuk konteks Israel, ini kan terus melakukan kegiatan-kegiatan aneksasi, terus melakukan bombardir, terus melakukan pengusiran pada umat Islam yang terus sehingga apa? Itu dianggap biasa saja, tidak dipermasalahkan. Dan hari ini kan nyata sekali bagaimana katanya Israel termasuk negeri yang teknologinya maju, ekonominya maju, di balik layar ternyata banyak negara sudah bekerja sama dengan Israel misalnya ya kan. Terus penguasa kaum muslimin di sekitaran mana itu? Sekitaran Palestina itu membiarkan itu semua terjadi, dan mereka membangun hubungan perdagangan juga sampai hari ini. Dan jelas-jelas itu musuh umat Islam. Dalam konteks Islam kan ini kafir harbi muhariban fi'lan. Kafir yang betul-betul secara nyata memusuhi umat Islam. Clear. Nah, ini kalau dikait pas bareng dalam kondisi seperti itu, kok tiba-tiba ribut di Indonesia tentang timnas U20 Israel yang mau masuk karena ada Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia. Ya, saya pikir Indonesia dengan semangat muslimnya, dan saya pikir Soekarno dengan semangat nasionalismenya saja berani kok mengatakan ya istilahnya tidak mau. Di Swedia tahun 1953 Soekarno sudah nggak mau untuk melakukan pertandingan dengan Israel. Kenapa? Dianggap Israel ini adalah penjajahan yang bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Tapi kalau dalam Islam kan kita nggak usah bicara konstitusi, yang Al-Quran udah clear bahwa mereka termasuk kafir harbi muhariban fi'lan.
Ya alhamdulillah akhirnya nggak terjadi kan situasi ini. Walaupun kemudian disalah-salahkan pada mereka-mereka yang menolak Israel. Seharusnya kan FIFA lah yang harusnya melakukan pencegahan Israel. Jelas tahu umat Islam di sini menolak gitu kan. Toh kalau mau bicara invasi, Rusia melakukan invasi pada Ukraina. Kemudian FIFA menjatuhkan hukuman kepada Rusia untuk tidak boleh bermain dalam Piala Dunia tahun 2022. Kenapa hal yang sama tidak dilakukan kepada Israel dong, ya kan? Israel nggak usah masuk ke Indonesia, Piala Dunia tetap berjalan, ya bisa diatur juga kan itu sebenarnya. Tapi kan kita tahu FIFA standar ganda kan kalau seperti itu kan bahaya. Gitu. Aku mau bilang bah itu nggak enak. Ya, nggak apa-apa. Jadi inilah situasi yang terjadi gitu Mbak Salim ya. Jadi ini kan menunjukkan sikap diskriminatif yang sangat nyata di depan mata kita. Walaupun di mana-mana selalu dibilangin jangan campur adukan antara olahraga dengan politik. Loh, dalam kehidupan ini namanya olahraga itu nggak bisa dipisahkan dengan politik dalam sejarah. Contoh Jerman. Jerman itu ketika mau Piala Dunia dia mengibarkan bendera LGBT. Itu kan apa kaitannya sepak bola dengan LGBT? Kan berarti ini ada nuansa politis juga gitu kan. Terus kemudian yang tadi saya bilang FIFA sendiri bermain standar ganda itu kan juga politis gitu. Kenapa pada Rusia dia berani, kepada Israel dia tidak berani? Saya pikir karena backingnya yang cukup kuat kan gitu. Jadi clear banget situasi Ramadan yang baik ini dicederai dengan serangan yang dilakukan Israel pada Masjidil Aqsa. Itu yang pertama. Terus kemudian sebelum kasus Israel ini di Indonesia juga digegap-gempitakan dengan arahan untuk meniadakan buka bersama pada ASN dan pejabat. Ya, kalau kita melandaskan pada surat edaran yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, itu clear banget alasannya adalah agar kita sedang transisi pandemi menuju endemi, pandemi COVID-19 kan tentunya kan. Tapi kan orang bertanya, kenapa ketika dulu Blackpink melakukan konser ke Indonesia 50.000 peserta penonton nggak ada tuh ngomongin pandemi endemi ya kan? Terus kemudian ketika konser Dewa 19 di JIS ya, itu kan ramenya minta ampun loh. Saya nonton di TV aja tuh, lihat sekilas bukan nonton konsernya. Itu kan sudah sangat clear banget itu nggak ada masalah. Dan yang paling nyata kan mantunya Pak Jokowi, acara manten anaknya sih siapa namanya, Kaisang ya, Kaisang di Solo itu kan ramenya minta ampun demikian rupa. Kenapa nggak dibilang Pak Jokowi tolong hentikan acara mantu panjenengan karena ini sedang transisi pandemi dan endemi ya, saya gitu kan. Itu kan nggak adil. Kenapa kemudian kita bicara itu ketika umat Islam sedang ya gimana sih kita biasa aja kan ya menjalankan buka puasa bersama di bulan Ramadan begitu kan ya. Baru kemudian Pak Pramono Anung mengklarifikasi bahwa ini bukan karena itu, tapi karena supaya tidak flexing, karena pas kebetulan rame-rame kasus Kementerian Keuangan ini kan, yang rame kan. Tapi kan kalau mau flexing harusnya ditulis dong di dalam suratnya itu bahwa supaya tidak flexing, tidak pamer-pamer kekayaan, maka buka puasa bersama ditiadakan, misalnya gitu kan. Tapi ini kan alasannya pandemi. Kan diskriminatif banget dong. Mohon maaf Pak Jokowi, Pak Pramono Anung, kalau mau serius suratnya dicabut dulu, ganti surat baru supaya tidak flexing. Gitu. Itu clear kan kalau gitu ya. Tapi ini kan nggak ada penarikan surat, nggak minta maaf pada umat Islam. Ini nyata kok. Ketika acara Natalan, acara yang rame-rame juga nggak pernah ada tuh surat-surat edaran demikian rupa kan. Saya pikir ini wajar kalau umat Islam mencurigai penguasa hari ini ya diskriminatif pada umat Islam. Nah, itu poin yang kedua. Bahkan walaupun ini secara logik saya belum tahu logiknya ya Mas Faisal ya, tetapi ada yang kemudian beredar di mana-mana ini untuk menutupi kasus Kementerian Keuangan. Walaupun agak jauh juga itu sebenarnya. Tapi kan akhirnya nggak salah Kang Ishak ya, Abang Ishak ya, bahwa orang akhirnya membuat dugaan-dugaan demikian rupa gitu loh. Konteksnya itu yang kedua, menurut saya cukup ramai kemarin ya. Yang ketiga menjelang puasa itu, aduh kita juga akhirnya nyesek di hati ya. Itu ucapan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Beliau kan pejabat publik ya, yang seharusnya ucapan-ucapannya itu ditata demikian rupa. Malah kemudian mengucapkan begini,
jangan banyak omong pada orang-orang yang berada di luar pemerintahan. Ngurus pemerintahan itu susah gitu kan. Ini kan gimana ya? Kalau orang mengkritisi pemerintahan, ya, menurut saya wajar. Kenapa wajar? Ini bagian dari koreksi masyarakat kepada pemimpin yang sedang memimpin rakyatnya. Dan siapapun yang siap memimpin rakyat, maka dia harus siap dikritik. Kalau nggak disiap dikritik, maka lebih baik mundur. Nah, betul. Nah, tapi saya nggak nyuruh-nyuruh ya, Bang. Maksudnya ini harapan nyuruh nggak ya? Jadi kalau memang apa ya istilahnya nggak siap jadi pemimpin, nggak siap dikritik, ya Anda tidak usah jadi pemimpin, gitu kan? Poin dasarnya kita gitu. Sehingga mohon maaf Pak Luhut Binsar, seharusnya panjenengan itu menata kata-kata. Dan saya melihat Pak Luhut selama ini kalau menyampaikan kritik-kritik memang agak pressure gitu loh, agak melakukan tekanan-tekanan demikian rupa sehingga orang yang bertanya pun takut gitu. Dan apa yang dikatakan Pak Luhut ini saya bisa menganggap sebagai represi verbal. Represi verbal itu apa? Ya, tekanan dalam bentuk verbal, dan itu cukup menakutkan. Resikonya apa, Mbak Salim? Resikonya itu orang takut mengkritik. Takut mengkritik, dan sekarang pun sudah mulai berkurang orang mengkritik sebenarnya. Semakin hari semakin berkurang karena ada ketakutan. Contoh, banyak undang-undang yang akan menjerat orang-orang yang mengkritik, yaitu terutama undang-undang ITE, yaitu pencemaran nama baik. Dan Pak Luhut sendiri pernah kok melaporkan ya, Fathia sama Haris Azhar ya, terkait dengan undang-undang ITE juga kan, pencemaran nama baik. Saya pikir ruang-ruang seperti itu harusnya buat pejabat, buat pemerintah yang berkuasa harusnya diberikan ruang yang leluasa. Karena kalau ini dilakukan terus-menerus oleh Pak Luhut, itu bisa terjadi represi verbal, ujungnya orang takut mengkritik. Ujungnya lagi apa yang terjadi? Ya kebijakan-kebijakan yang menciderai rasa kemanusiaan, termasuk yang mendolimi rakyat, akan terus terjadi. Emangnya IKN itu nggak boleh dikritik? Banyak orang juga melihat IKN itu pemindahan ibu kota Nusantara ke Penajam Pasir Utara, banyak ruang-ruang yang bisa dikritisi. Bung Ishak pernah saya pikir menulis tentang hal itu, dari mulai aspek geologinya, aspek lingkungan, apalagi pas aspek hitung-hitungannya nanti kan. Hilirisasi terkait dengan investasi asing, kita tahu kok memang Pak Jokowi menutup investasi terkait dengan ekspor nikel misalnya. Tetapi kita harus jujur dong, dan sampai ini nggak pernah dibuka secara terbuka kan, bahwa investasi Cina itu sudah menguasai nikel Indonesia juga cukup besar. Nah, ini kan ruang-ruang gini masa nggak bisa dikritik gitu kan. Terus ketika Pak Pramono Anung mengeluarkan surat edaran untuk arahan Pak Jokowi untuk meniadakan buka bersama, masa nggak boleh dikritik gitu kan. Ruang-ruang ini kan masih banyak sekali ruang-ruang Pak Jokowi ini yang bisa dikritik, karena memang banyak sekali kebijakannya yang mendolimi rakyat. Nah, saya melihat ada tiga hal itu, Mbah Salim ya, yang bisa saya ketengahkan lah beberapa menjelang Ramadan dan di tengah Ramadan. Mungkin para netizen dan pemirsa bertanya-tanya, ini ngomongin apa malam hari ini kok tiba-tiba kita ngomongin politik demikian. Saya malah berharap sekali netizen itu tidak menghilangkan pembicaraan ini di bulan Ramadan. Karena kalau kita menghilangkan ruang ini, kemudian ojo ngomong politik bagus, yang penting kita sujud, yang penting kusuk dalam tarawih, itu malah kurang tepat. Kita ayo kusuk dalam tarawih, ayo kita sahur dengan baik, tapi jangan lupakan muhasabah lil hukam. Ini bulan perjuangan dan bulan politik. Sehingga kalau nanti ada kritik-kritik yang ada di ruangan ini bagian dari muhasabah lil hukam. Gitu Mbak Lim, pandangan saya. Luar biasa. Maturun. Memang nih, luar biasa ya. Sesuai dengan umurnya nih. Umurnya masih muda kan? Masih muda. Wah, saya itu langsung semangat ini. Yang Mbak langsung semangat nih. Bagaimana Kalau Mbak memenuhi syarat, ya. jenggotnya putih ya saya. Iya. Yang Mbak mendengar penjelasan ini juga semangat nih sekali. Kupinginnya berdiri nih ya. Oke, insyaallah. Luar biasa. Terima kasih ya, Bung Agung Wisnuwardana telah menjelaskan tentang politik dalam bulan Ramadan. Baik ya. Kita ke narasumber berikutnya, yaitu Ustadz Ishak. Saya dulu. Ya, Ya, siap.